Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan berikan puji-pujian, penyembahan kita. Terlebih hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teduhkan hatimu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ambil waktu sejenak untuk kita masing-masing merenungi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa sadarnya kami Tuhan, kalau hidup kami hanya dipenuhi dengan kasih setia-Mu Tuhan. Betapa kami bersuka cita kami memiliki-Mu Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Kami berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Banyak yang telah Kau lakukan, membuatku semakin mengagumimu. Dengan kasih dan murahan-Mu, hingga ku ada seperti ini. Bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Bersyukur, ku memuji-Mu. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Tuhan sungguh mulia, amin, membuat hidupku semakin berarti. Dengan kasih dan murahan-Mu, hingga ku ada seperti ini. Ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Bersyukur, ku memuji-Mu. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Dapat ku balas kebaikan-Mu.
bersyukur, kami tak dapat balas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus Kau ku sembah selamanya. Katakan ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari angkat hatimu dengan segenap hatimu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Yesus Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus Kau ku sembah selamanya. Katakan ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur. Ini pengakuan hati kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus. Syukur, ku memuji-Mu, Yesus Kau ku sembah selamanya. Yesus Kau ku sembah selamanya. Oh, Yesus Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, betapa ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, naikkan sembah-Mu. Sungguh banyak yang telah Kau perbuat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak dapat membalas semua kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang telah merubah hidup kami Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan. Firman-Mu menyertai setiap umat-Mu Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, Allah yang hidup. Roh-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Selamanya aku menyembah-Mu, ya Allahku, selamanya. Kami menyanjung nama-Mu yang hidup. Haleluya. Kasih anugerah-Mu menyertaiku selama-lamanya. Terima kasih ya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Jesus, to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great. And greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh nama yang layak disembah, nama yang layak diagungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang telah memelihara semua umat-Mu Tuhan. Engkau yang telah memberkati umat-Mu yang sedang bersama-sama beribadah online. Roh Kudus, terima kasih Engkau menjamah setiap umat-Mu. Umat yang rindu bertumbuh di dalam firman-Mu. Bapa, kami persembahkan yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama-Mu lah yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan, amin. Karena Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Kita bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidupku, katakan segenap jiwaku, segenap jiwaku. Percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, segenap hati kami, segenap jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Denganmu Tuhan kami berjalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Terima kasih Allah yang hidup. Kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan. Yang menjadi kebenaran hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, tolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu
sama-sama kita katakan. Bagaikan yang membentang begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Teduhkan hati kami dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tenggelamkan hidup kami dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa. Mari kita sebelum mulai mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu silakan angkat tangan kananmu dan ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus? Demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan, anugerah dan pimpinanmu di sepanjang hidup kami. Secara khusus pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kami peroleh berkesempatan untuk beribadah kepadamu. Terlebih untuk diisi oleh firman-Mu, diisi oleh pikiran, perasaan dan kehendak-Mu. Olehnya Roh Kudus yang mulia mencerahi setiap hati kami semua. Sehingga kebenaran yang diperdengarkan kepada kami sungguh menjadi milik kami, menguatkan kami dan menumbuh kembangkan manusia batiniah kami, manusia rohani kami. Yang berdampak kepada seluruh hidup kami, bahkan kepada seluruh tubuh jasmani kami. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu topik yang sangat sentral di dalam hidup kekristenan kita yang harus terus-menerus kita ulang dan ulang.
Karena di seluruh Injil yang kita miliki berbicara tentang topik itu. Dan topik itu adalah tentang anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang hari ini kita bahas bagaimana hidup dalam anugerah Tuhan. Atau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Para kekasih Kristus, saya mendasari pembahasan kita pada pagi hari ini dengan mengutip 3 ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1. Dari ayat 14, 16 dan 17. Ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia. Saya garis bawahi kata penuh kasih karunia. Penuh kasih karunia. Ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya garis bawahi kata yang mengatakan kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya ulangi bagian terakhir mengatakan tetapi kasih karunia atau anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, pembahasan ini penting untuk saya angkat, di-sharingkan kembali kepada kita semua dengan satu pertimbangan alasan yang sangat praktis dan logis adalah ketika dalam percakapan saya dengan sebagian anak Tuhan dan sebagian pelayan-pelayan Kristus, para pendeta. Kemudian saya mengamati dan melihat keadaan hidup mereka. Saya mendapati Bapak Ibu Saudaraku sekasih Tuhan bahwa tidak banyak umat Tuhan hidup dalam anugerah Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Mengapa saya bisa berkesimpulan demikian Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan? Sebab ketika saya perhatikan, saya telik hidup dalam hidup mereka. Apa yang disebutkan dalam anugerah oleh Alkitab yang datang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata tidak terlihat di dalam hidup mereka. Mereka masih hidup dalam sebuah kepahitan kepada sesamanya. Mereka belum bisa mengampuni dengan seharusnya. Mereka tidak bisa memiliki sebuah keyakinan doa kepada Bapa di surga. Dan hal-hal yang lain saudaraku dikasih Tuhan. Tentu ini membuktikan bahwa bagian-bagian kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Atau anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tidak sepenuhnya dialami atau dihidupi oleh anak-anak Tuhan dan termasuk para pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena hal praktis inilah Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran ini harus kembali kita kumandangkan. Kita pelajari dan kita terus merefleksikan diri kita dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi topik ini sangat penting untuk kita pahami. Sebab setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan anugerah atau kasih karunia dan kebenaran kepada semua orang. Maka sejak itulah manusia itu diperhitungkan di hadapan Allah atau diperhitungkan oleh Allah berdasarkan adakah mereka hidup berdasarkan anugerah Allah atau tidak. Kesalahan mereka diukur dan perkenanan mereka diperhitungkan berdasarkan adakah manusia itu hidup berdasarkan anugerah atau kasih karunia yang telah Allah berikan kepada manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan kata lain Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada lagi alasan bagi siapapun manusia di bumi ini untuk tidak bisa hidup diperkenan oleh Allah, untuk tidak bisa diterima oleh Allah. Tidak ada alasan bisa benarkan setelah Yesus Kristus datang memberikan anugerah atau kasih karunia kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Dan harus dipahami Bapak Saudaraku, dari sejak datangnya Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa anugerah dan kebenaran, manusia itu diperhitungkan berdasarkan ada atau tidak
mereka hidup berdasarkan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Dari situlah Tuhan menilai, mengukur seseorang. Dia akan dihukum atau dia akan memperoleh anugerah dari Allah. Para kekasih Kristus, mari kita sadari akan hal ini. Seperti bagian tadi di ayat yang ke-17, Yohanes pasal 1 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini berarti bahwa masa pemberlakuan manusia diperhitungkan berdasarkan apa yang diperbuat telah selesai setelah Yesus Tuhan kita datang memberitakan, mengkabarkan tentang anugerah atau kasih karunia dari Allah dan kebenaran yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini perlu kita pahami dengan tepat saudaraku. Sebab setelah kita memahami ini, jangan lagi kita mau hidup mundur dengan hidup berdasarkan kemampuan kita sendiri untuk menggapai perkenanan, untuk menggapai berkat-berkat Allah. Jangan. Kita jangan mundur hidup berdasarkan kemampuan kita, sebab itu tidak mungkin bisa dicapai. Seperti yang sudah berulang kali saya sampaikan dari atas mimbar ini, bahwa jalan tersebut telah ditutup oleh Allah karena tidak mungkin bisa dilalui oleh siapapun. Dan kemudian Allah memberi sebuah jalan yang sungguh-sungguh terbuka bagi sebuah orang. Disebut dengan jalan kasih karunia yang datang melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi para kekasih Kristus, kita yang sudah beroleh anugerah dalam Kristus, jangan lagi mundur hidup berdasarkan kemampuan kita sendiri atau kemanusiaan atau jiwa yang tidak diperbaharui. Jangan. Tetapi hiduplah berdasarkan apa yang sudah datang melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, membawa anugerah atau kasih karunia dan kebenaran bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan itu? Sekali lagi, hidup dalam anugerah Tuhan itu adalah sebuah kehidupan yang sangat memperkenan hati Allah. Sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh Allah persiapkan untuk kita hidup dalam tanda kutip kemewahannya, kehebatannya, keilahiannya yang luar biasa. Nah sekali lagi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah Allah yang luar biasa ini yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah atau kasih karunia ini? Ada 4 poin yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini Bapak Saudaraku. 3 poin yang pertama saya sampaikan dengan secara singkat. Lalu poin keempat saya akan memperdetil bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah itu sendiri. Poin yang pertama adalah Bapak Saudaraku, atau syarat pertama untuk bisa hidup dalam anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan adalah kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kata anugerah atau kasih karunia. Kata anugerah sama dengan artinya kasih karunia. Yang diambil dari bahasa Yunani dari kata karis, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris grace. Tapi terjemahan kita Indonesia menggunakan satu kata lagi, yaitu kasih karunia. Pemberian berdasarkan kasih. Bapak Ibu Saudaraku, syarat pertama sekali lagi saya ulang lagi adalah untuk bisa hidup dalam anugerah Allah atau kasih karunia Allah adalah kita harus mengerti dengan tepat apa yang dimaksud dengan anugerah atau kasih karunia itu. Apa yang dimaksud dengan anugerah atau kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kasih karunia atau anugerah Allah itu adalah pemberian-pemberian yang sangat penting. Saya tekankan sekali lagi, pemberian-pemberian yang sangat penting yang dibutuhkan oleh kita secara fundamental, secara basic untuk hidup di hadapan Allah. Saya ulang sekali lagi kalimat awal ibadah saudaraku. Jadi dimaksudkan dengan anugerah atau kasih karunia adalah pemberian-pemberian yang sangat penting, yang sangat esensial dan sangat berharga yang Allah berikan kepada kita berdasarkan kasih-Nya, berdasarkan keputusan kehendaknya sendiri, bukan berdasarkan apa yang telah kita perbuat
atau apa yang akan kita perbuat di masa yang akan datang. Tetapi sepenuhnya berdasarkan kasih Allah itu sendiri, berdasarkan kehendak Allah itu sendiri. Maka anugerah atau kasih karunia yang sangat penting dan berharga itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah Bapa utus ke dalam dunia ini. Itu pengertian kasih karunia. Nah, kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia, maka sungguh dapat dipastikan tidaklah mungkin orang yang demikian bisa hidup dalam kasih karunia atau hidup dalam anugerah Tuhan itu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, yang harus kita pahami juga supaya kita bisa hidup dalam anugerah atau hidup dalam kasih karunia itu adalah mengapa harus ada anugerah Allah? Mengapa harus hidup berdasarkan anugerah Allah? Atau mengapa harus hidup berdasarkan kasih karunia Allah? Mengapa harus ada kasih karunia? Tidak bisakah manusia tidak mesti hidup dari pemberian Allah, hidup dari kemampuan sendiri? Sekali lagi tadi saya sudah katakan di awal, itu jalan yang tersebut sudah ditutup karena tidak seorang pun sanggup mencapainya. Alasan sederhana dari poin yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mengapa untuk hidup dalam kasih karunia kita harus mengetahui mengapa kebutuhan anugerah itu sebuah keharusan bagi kita. Mengapa harus ada anugerah? Mengapa manusia harus membutuhkan kasih karunia? Prinsip dasarnya adalah bahwa manusia memang dari sejak semula manusia itu tidak mungkin bisa hidup berdasarkan kemampuannya sendiri. Alasan logis dari hal ini adalah karena manusia itu ada diciptakan oleh Tuhan yang adalah sumber hidupnya. Manusia itu berasal dari Allah dan tidak mungkin dia bisa hidup dengan kemampuan sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan. Itu alasan pertama, basic, mengapa kita harus hidup oleh anugerah atau mengapa anugerah itu sebuah keharusan bagi kita, bagi manusia untuk hidup di hadapan Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, yang sama dengan yang pertama tadi adalah bahwa semua yang dibutuhkan oleh manusia, terutama untuk hidup di hadapan Allah, diperkenan, diberkati Allah, kemudian juga untuk hidup sebagaimana yang seharusnya manusia hidup, semua yang dibutuhkan untuk hal yang demikian itu hanya terdapat pada Allah. Atau hanya ada di dalam Allah, di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi dengan kalimat lain, alasan kedua mengapa harus ada kasih karunia, mengapa kita membutuhkan anugerah itu sebagai sebuah keharusan, kebutuhan mutlak, adalah karena segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup di hadapan Tuhan dan untuk hidup dengan sebagai manusia yang sungguh-sungguh sebagaimana Allah kehendaki dari segi kemanusiaan kita, sepenuhnya ada pada Tuhan itu sendiri. Ada pada Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya anugerah itu adalah sebuah kebutuhan utama bagi kita untuk hidup di hadapan Allah. Dan untuk hidup sebagaimana seharusnya kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Untuk mencapai target itu, untuk mewujudkan realisasi kita sebagaimana Allah ciptakan serupa dan segambar dirinya, kita membutuhkan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Dan itu semua adalah milik Allah dan milik Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa hidup tanpa anugerah. Tanpa anugerah. Karena anugerah itu adalah milik Allah, saudaraku. Kasih karunia atau anugerah itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Itu sebab disebut dengan anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sudah terang benderang bahwa tanpa anugerah Allah, manusia tidak mungkin bisa hidup dalam kehendak Allah, dalam perkenanan Allah. Juga tidak mungkin bisa hidup sebagaimana yang seharusnya yang manusia impikan, untuk hidup bahagia dalam pengertian yang sesungguhnya. Tanpa anugerah,
manusia tidak mungkin bisa hidup dalam perkenan Allah. Tanpa anugerah Allah, manusia tidak mungkin bisa mencapai maksud hidup yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan. Para kekasih Kristus, oleh sebab itu saya teringat satu ayat yang mengatakan kepada kita yang saya katakan di awal bahwa mengapa pembahasan topik anugerah ini sangat penting? Karena saya mendapati ada anak-anak Tuhan atau para Tuhan yang tidak hidup anugerah itu karena mereka memiliki sebuah kehidupan berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Mereka hidup dalam kepahitan, dalam gampang membenci orang, gampang hidup dalam kesakitan hati yang tidak mau mengampuni. Karena Alkitab mengatakan kepada kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Sebuah peringatan yang jelas diberitakan kepada kita di Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya ulangi sekali lagi ayat yang ke-15 Ibrani 12 ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tidak hidup berdasarkan kasih karunia atau anugerah Allah. Kalau orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, hidup tidak berdasarkan kasih karunia Allah, maka akan tumbuh akar yang pahit, mudah terluka dan melakukan pembalasan kejahatan dengan kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, membuat banyak orang akhirnya hidup dalam ketidakperkenanan Allah akibat dari orang tersebut yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mengapa anugerah itu adalah sebuah kebutuhan mutlak yang kita butuhkan? Sekali lagi, manusia tidak mungkin bisa hidup mencapai hidup yang sesungguhnya dalam perkenanan Allah, dalam berkat Allah yang sesungguhnya tanpa anugerah, tanpa kasih karunia dari Allah itu sendiri. Itu syarat yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah atau kasih karunia Allah. Yang ketiga, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia Allah. Yang ketiga adalah setelah kita mengerti apa arti anugerah atau kasih karunia, setelah kita mengerti mengapa anugerah itu sebuah keharusan mutlak, kebutuhan mutlak yang tidak bisa terhindarkan bagi manusia untuk memiliki hidup di hadapan Allah, mengalami hidup yang berarti, yang bahagia. Yang ketiga adalah apa saja yang disebut anugerah. Nah, ini jadi penting Pak Saudaraku. Sebab kalau kita tidak mengerti apa itu anugerah dan hanya tahu pengertian anugerah, apa yang dimaksud anugerah dalam pengertian kata saja, dan tidak bisa kita menyebutkan secara detail apa saja disebut anugerah, maka tentu kita tidak bisa hidup dalam anugerah. Bagaimana mungkin bisa mengerti maksud anugerah, tapi ditanya contoh anugerah itu apa? Tidak bisa menyebutkan, tentu pada akhirnya sudah dipastikan tidak mungkin bisa hidup dalam anugerah. Oleh sebab itu para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa. Alasan ketiga atau syarat ketiga bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah Allah adalah kita harus mengerti, harus tahu apa saja disebut dengan anugerah. Nah, secara kalimat padat saya berikan sebuah pengertian tentang apa saja yang disebut anugerah. Sebuah kalimat padat tentu nanti akan di breakdown, akan diperinci apa saja yang termasuk dalam anugerah itu sendiri. Secara kalimat yang padat saya mengatakan yang disebut dengan anugerah adalah secara umum adalah segala sesuatu yang telah Allah perbuat dan telah Allah berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu disebut dengan anugerah. Anugerah ini bukan hanya kata tunggal, saudaraku. Grace itu bisa plural, bisa arti lebih dari satu. Karena itu di dalam anugerah itu ada rincian banyak anugerah. Dari secara umum Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, apa saja yang disebut dengan anugerah adalah segala sesuatu yang telah Allah perbuat.
dan berikan kepada kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu disebut dengan anugerah atau kasih karunia. Perinciannya apa saja Pak Pendeta? Contoh, yang paling umum kita ketahui disebut dengan keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah pemberian Allah. Nah, kata keselamatan itu kata yang sangat padat Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Kata keselamatan itu di dalamnya itu ada banyak rincian tentang apa yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia itu sendiri. Kata keselamatan itu tidak hanya berarti selamat dari hal-hal yang buruk, yang negatif, yang manusia pada umumnya pahami. Tapi keselamatan itu juga bisa berarti memasuki segala sesuatu yang Allah persiapkan bagi kita di dalam Kristus. Itu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tapi tidak hanya bicara tentang lepas dari hal yang buruk, yang negatif. Tapi lebih dari itu adalah merujuk kepada masuk kepada kemuliaan yang telah Allah siapkan kepada kita di dalam Kristus. Dan keselamatan di sini sekali lagi itu kata yang padat. Di dalam keselamatan ini tercakup adalah hidup kekal yang Allah berikan kepada kita. Itu anugerah. Status anak Allah itu anugerah. Karakter sifat kesucian Allah diberikan kepada kita atau Kristus jadi kesucian kita. Itu anugerah Allah. Itu anugerah Allah. Pemberian kebenaran, karakter sifat kebenaran yang Allah berikan kepada kita sehingga kita disebut orang benar atau diberi status orang benar, itu adalah bagian dari anugerah atau termasuk dalam anugerah atau kasih karunia tersebut dan seterusnya dan banyak hal lain lagi. Termasuk roh yang Tuhan karunia kepada kita, rohnya yang kudus, itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Para kekasih Kristus itu sebagian dari yang tadi disebut ada breakdown atau rincian apa saja yang disebut dengan anugerah. Dan secara umum sekali lagi yang disebut dengan anugerah adalah segala sesuatu yang telah Allah perbuat dan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini disebut dengan anugerah atau kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, nah setelah kita memahami 3 syarat utama ini, maka syarat keempat ini untuk bisa hidup dalam anugerah atau kasih karunia menjadi sebuah tindakan yang praktis untuk menolong kita bagaimana bisa menerapkan, bisa mengenakan, bisa mengaplikasikan, bisa menjalankan atau bisa membuat anugerah itu termanifestasi, terwujud, terdampak, terlihat di hidup kita dalam keseharian hidup kita. Poin yang keempat Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah Allah. Poin keempat adalah mengaktifkan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Atau dengan kalimat tanya, poin keempat bagaimana kita bisa anugerah adalah, poin keempat adalah, syarat keempat adalah bagaimana mengaktifkan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Ini syarat keempat. Apa yang saya maksudkan dengan mengaktifkan anugerah Allah ini Bapak Saudaraku? Mengaktifkan anugerah ini sama dengan membuat anugerah itu bekerja atau berfungsi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita mengalami perubahan sesuai dengan anugerah yang diberikan kepada kita. Contoh, kalau kita beroleh anugerah kesucian dari Kristus, maka ketika kita bisa mengaktifkan anugerah itu, maka kita hidup dalam kesucian itu. Atau ketika kita telah menerima anugerah hidup kekal dan kita mengaktifkannya, maka hidup kita dalam penguasaan hidup kekal. Hidup yang tidak bisa dikalahkan, hidup-hidup yang berasal dari dunia ini atau kematian-kematian ingin dibawa oleh dunia ini kepada kita. Karena hidup kekal, hidup Allah itu adalah hidup yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Nah kalau kita menerima anugerah hidup kekal dan kita mengaktifkannya, kita memiliki sebuah hidup yang sangat supremasi. Sebuah kehidupan yang sangat dahsyat. Atau contoh yang lain, ketika kita menerima anugerah status anak Allah dan kita menerima dan mengaktifkannya, maka kita akan hidup sebuah dominasi, bisa menjalankan otoritas anak-anak Allah.
Yang pertama di dalam kaitan kita dengan Allah sebagai Bapa, kita memiliki sebuah hubungan harmonis dengan Allah yang adalah Bapa sumber hidup kita. Tidak ada ketidakcocokan dengan Allah. Tentu setelah itu kita hidup dalam Allah adalah Bapa kita dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, dalam penyediaan yang setelah Allah berikan kepada kita. Karena dia adalah Bapa kita. Itu yang saya maksudkan dengan mengaktifkan anugerah itu. Jadi mengaktifkan anugerah itu sama dengan membuat anugerah itu bekerja atau berfungsi dalam hidup kita sesuai dengan kekuatan kemampuan anugerah itu sendiri. Itu yang saya maksudkan dengan mengaktifkan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, sekali lagi kita kembali ke pertanyaan inti di poin keempatnya adalah bagaimana mengaktifkan anugerah itu atau membuat anugerah itu bekerja di dalam hidup kita. Ada 3 poin di bagian 4 ini. Yang pertama, poin ini sudah saya sampaikan di poin 1, 2, 3. Yang pertama adalah kita harus memiliki ketiga syarat yang tadi pertama saya sebutkan. Mengerti apa itu dimaksud dengan anugerah. Kita mengetahui bahwa anugerah itu adalah sebuah kebutuhan mutlak yang tidak bisa tidak, yang harus kita miliki. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menyebutkan, bisa secara breakdown menyebutkan apa saja yang disebut dengan anugerah. Memahami apa saja yang disebut anugerah. Itu 3 hal ini. Jadi poin pertama bagaimana kita bisa mengaktifkan anugerah itu, membuat anugerah bekerja bagi kita dalam hidup kita adalah kita harus memiliki ketiga syarat yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengaktifkan dan membuat anugerah itu bekerja dalam diri kita adalah, Bapak Saudaraku, kita harus mengetahui prinsip ini bahwa anugerah itu sepenuhnya adalah milik Allah. Anugerah itu adalah milik Allah, milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Ini berarti Bapak Saudaraku, kemampuan anugerah itu bekerja, kemampuan itu berasal dari Allah, sepenuhnya dari Allah. Ini berarti anugerah itu tidak bisa dipisahkan dari Allah. Jadi kalau ada seseorang mengerti anugerah dan tidak memiliki hubungan dengan Allah yang pemilik anugerah itu, tentu dia tidak akan bisa mengaktifkan anugerah itu. Atau dengan kalimat lain, anugerah itu tidak akan berdampak di dalam hidupnya. Karena anugerah di sini kekuatan kemampuannya sepenuhnya berasal dari Allah dan dia tidak bisa dipisahkan dari Allah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengaktifkan anugerah Allah atau beranugerah berfungsi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah, untuk itu bagian yang harus kita perankan di syarat ketiga dia adalah, bagian yang harus kita lakukan adalah tentu pertama menerima anugerah itu secara proaktif. Apa artinya proaktif, Pak Bun? Jadi Bapak Saudaraku, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita, baik lewat khotbah atau lewat pembacaan Alkitab kita secara pribadi, maka kita harus memberi respon kepada apa yang Allah katakan kepada kita. Kita harus beri respon. Allah telah menganugerahkan kepada kita hidup kekal. Apa hidup kekal? Kita beri respon. Oh gitu ya, saya terima hidup kekal itu. Itu artinya kita proaktif. Kita proaktif. Jadi bagian yang ketiga adalah bagaimana membuat anugerah itu aktif bekerja adalah kita harus menerima anugerah itu secara proaktif. Maksudnya apa, Bapak? Sekali lagi kita harus percaya, menerima, memelihara anugerah itu sampai anugerah itu menjadi iman kita. Proaktif itu artinya membuat anugerah itu masuk dalam diri kita menjadi iman kita. Menjadi iman kita. Jadi di sini ada kaitan yang tak terpisahkan antara anugerah Allah dengan iman. Wow. Artinya begini Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Oleh karena anugerah itu disampaikan kepada kita dalam firman tertulis. Allah berikan anugerahnya di mana? Disampaikan dalam firman tertulis. Oleh karena anugerah Allah itu disampaikan kepada kita dalam firman tertulis, maka Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus menerima firman tertulis ini yang adalah merupakan dan yang sesungguhnya yang dimasukkan oleh anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau saya simpulkan dengan sederhana di poin keempat ini adalah karena anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa firman yang tertulis, maka supaya
anugerah ini bisa bekerja dalam diri kita, maka kita harus menerima firman terus itu dengan memeditasikannya. Merenungkan firman anugerah ini di dalam hidup kita. Buat apa? Supaya firman ini masuk ke dalam sistem kita, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam roh kita, masuk dalam jiwa kita, masuk dalam pikiran kita. Dia menjadi bagian diri kita. Meditasi itu tujuannya di sana, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Membuat firman anugerah ini atau iman ini, firman yang berasal dari iman ini menjadi seluruh diri kita, masuk dalam sistem kita, menjadi isi pemikiran kita, menjadi isi jiwa kita. Disinilah hidup oleh anugerah itu sekali lagi sama dengan hidup oleh iman. Sama dengan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dari poin ketiga ini pertanyaannya adalah bagaimana kita memeditasikan firman anugerah ini? Allah berikan anugerahnya di mana? Firman yang tertulis ini. Injil yang tertulis ini. Injil Kristus ini, saudaraku dikasih Tuhan. Cara khusus perjanjian baru ini. Cara khusus lagi jadi disampaikan kepada kita lewat para rasulnya. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk firman yang tertulis. Jadi untuk membuat firman yang tertulis itu adalah anugerah Allah ini supaya aktif bekerja, kita harus memeditasikan firman ini. Buat apa? Supaya firman ini masuk ke dalam sistem jiwa kita, dalam hati dan roh kita, sehingga menghasilkan sebuah tindakan yang berasal dari firman atau anugerah itu sendiri. Di sini berarti hidup oleh anugerah sama dengan hidup oleh firman, hidup oleh iman itu sendiri. Bagaimana memeditasikan firman ini, Bapak Saudara kasih Tuhan? Secara simpel saya sebutkan ada 3 cara dan 3 arah dalam memeditasikan firman itu. Sesuai dengan dari teks bahasa asli untuk meditasi itu adalah bahasa Ibraninya adalah haga. Haga itu memiliki banyak pengertian, Bapak Saudaraku, atau memiliki pengertian yang cukup dalam. Jadi dari definisi kata ini saya memberikan bagaimana cara kita memeditasikan firman Allah, firman anugerah ini, atau memeditasikan firman anugerah ini, atau bagaimana membuat anugerah bekerja dalam diri kita, yaitu merenungkan firman ini, firman anugerah ini, karena anugerah yang diberikan kepada kita adalah bentuk firman yang tertulis. Maka untuk mengaktifkannya kita harus memeditasikan firman ini. Bagaimana kita memeditasikan firman ini? Ada 3 cara dan 3 arah. Cara pertama adalah dengan menggunakan mulut kita. Dengan menggunakan mulut kita, kita membaca firman itu dengan bersuara. Baik itu suara kecil ataupun suara yang lantang. Cara yang kedua adalah kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan firman yang kita baca. Untuk kita pikirkan dengan pikiran kita. Kita renung dengan pikiran kita. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kita memeditasikan firman itu dengan menggunakan hati kita. Hati sih adalah memutuskan apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan untuk kita terima dalam hati kita. Kita mengakui pemberian Allah, kita mengakui benarnya anugerah itu. Kita mengakui dengan mengatakan, Tuhan, aku terima anugerahmu. Karena hatilah yang memutuskan, pikiran tidak memutuskan. Hatilah yang memutuskan. Kita merenungkan, memeditasikan firman itu dengan hati kita. Memutuskan untuk menerima, mengasihi anugerah yang Allah berikan dalam bentuk firman yang tertulis ini. Itu 3 cara. Nah, dalam 3 cara ini ada 3 arah yang kita bisa tujukan dalam meditasikan firman anugerah itu, atau memeditasikan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Arah yang pertama adalah kita tujukan kepada diri sendiri dengan mengucapkan dengan mulut atau berpikir atau dengan merenungkan dalam hati. Kita ucapkan kepada diri sendiri. Allah sudah berikan anugerah hidup kekal. Kita merenungkan, kita mengerti, kita mengakui, kita terima. Sekarang kita mengatakan, saya memiliki hidup kekal. Hidup kekal ada padaku. Saya memiliki kesucian Kristus. Allah telah memberikan Kristus jadi hikmat saya. Jadi kesucian, kebenaran dan kemerdekaan saya dan penebusan saya. Dengan
kita menunjukkan kepada diri kita sendiri. Arah yang kedua adalah kita memeditasikan firman itu, kita menunjukkannya kepada Allah. Buat apa? Kita menyatakan penghargaan kita, ucapan syukur, kepercayaan kita terhadap firman yang tulis sampai kepada kita, firman anugerah tadi. Mengakui anugerah diberikan dan mengucapkan syukur dan terima kasih. Maka ketika Allah melihat hal demikian, dia akan meneguhkannya dengan rohnya memanifestasikan seluruh kebenaran, seluruh anugerah diberikan kepada kita menjadi realita yang kita alami. Lalu yang ketiga, arah yang ketiga adalah kita memeditasikan firman anugerah atau anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan kita mengarahkannya kepada lingkungan yang sedang kita hadapi. Apakah itu termasuk musuh yang datang menghadang atau coba merebut firman yang Allah berikan kepada kita atau yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dengan lantang seperti singa yang mengaum menyatakan sebaliknya daripada apa yang musuh katakan. Kita mengantisipasi situasi yang kita hadapi atau kita menghadapi musuh yang datang hendak mendakwa kita dengan mengucapkan firman anugerah itu. Mengucapkan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh seperti ketika musuh datang mengatakan kamu memang hidupmu sial. Kamu selalu gagal. Suara itu berbisik lintas datang melalui pikiran saudara. Maka saudara dengan mengatakan tidak, aku adalah pribadi yang sudah diberkati Allah dalam Kristus. Karena saya adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji bersama dengan Kristus. Bahkan saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Jadi dengan lantang menyampaikan firman anugerah itu menghadapi musuh yang telah menipu kita saudaraku. Jadi kita bisa menetralisir situasi yang tidak menguntungkan kita atau kita mampu atau kita membuat anugerah itu termanifestasi merubah situasi lingkungan kita hadapi sehingga kita mengalami apa yang Allah firmankan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, hiduplah oleh anugerah itu, mengandalkan anugerah itu, gunakan anugerah untuk hidup. Jangan seperti orang yang tidak memahami anugerah dan akhirnya dia menyia-nyiakan anugerah itu sehingga hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Menjadi batu sandungan, mengalami penderitaan yang tidak seharusnya. Tapi ketika kita hidup oleh anugerah, tidak membuat anugerah itu menjadi sia-sia. Dengan mengetahui apa itu anugerah, mengapa kita membutuhkan anugerah, bagaimana mengaktifkannya, lalu kita kenakan, kita meditasikan firman anugerah itu. Maka saudaraku, kita akan membuat anugerah itu tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya dia aktif bekerja, membuat kita mengalami apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Yang dengan lantang dikatakan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu Saudaraku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini coba lihat pengakuan Rasul Paulus ketika dia menerima anugerah, dia mengerti, menghargai dan hidup oleh anugerah itu dan mengaktifkannya. Dia mengatakan ayat 10, 1 Korintus 15 ayat ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Dia mengerti. Dia menghargai. Dia tahu mengaktifkan anugerah itu bekerja. Kasih karunia yang diberi anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapa? Para rasul yang lain. Tapi dia mengatakan penjelasan berikutnya. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Artinya membuat Paulus begitu giat dan efektif bagi kerajaan surga, hidup dalam sebuah hal yang Allah kehendaki, menggenapi kehendak Allah menjadi berkat bagi sesamanya. Dia mengandalkan anugerah Allah, membuat anugerah itu bekerja dalam dirinya. Dia membuat seluruh pemberian Allah itu dia pakai, dia gunakan. Kesucian, hikmat, kekudusan, kebenaran, hidup kekal, status anak Allah, dia kenakan. Dia biar memberi diri dikuasai menjadi sistem pola pikirnya. Menjadi sistem penghayatannya. Menjadi bahasa kehidupan sehari-harinya. Maka anugerah itu
efektif dan berhasil bekerja. Dengan demikian Allah dipermuliakan. Ketika Allah dipermuliakan anugerah itu, maka sepenuhnya adalah terpujilah Allah. Karena ketika kita bilang anugerah Allah, itu sebenarnya tidak berasal dari kita. Tetapi ketika kita menghargai anugerah itu, beri respon, maka kita akan mendapati hasil anugerah itu sangat luar biasa. Sebagaimana anugerah itu diberikan kepada kita. Para kekasih Kristus, manusia yang perkasa, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus. Mengertilah anugerah Allah itu. Pergunakan. Jangan menyia-nyiakan, kenakan. Renungkan firman anugerah itu. Memberi diri dikuasai, maka hidupmu akan excellent. Hidupmu akan seperti apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam Injilnya kepada Bapak Ibu Saudara. Dan hidupmu akan jadi sukses menurut tolak ukurnya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudaraku. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kepada kami. Bahwa kami setelah percaya kepadamu, kami hidup dalam anugerah dan kebenaran yang datang melalui Kristus Yesus. Karena kami telah percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kasih karunia, untuk anugerah-Mu yang luar biasa mengangkat kami. Bahwa kami masuk ke dalam kemuliaan, mengalami apa yang Kau firmankan. Terlebih lagi menyenangkan hati-Mu. Dan memberkati orang-orang yang menerima kami. Menerima kebenaran, menerima anugerah yang kami sampaikan. Terima kasih Bapa. Menolong setiap umat-Mu ya Roh Kudus. Sehingga mereka bukan saja mendengar kebenarannya, tapi mereka proaktif. Sungguh menghargai, memelihara, memberi diri dikuasai oleh firman anugerah-Mu. Sehingga dengan demikian mereka mengalaminya. Dengan demikian nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang diberkati dan hidup mereka sungguh dalam hidup kebahagiaan yang sejati. Sebuah bahagia yang sungguh tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mengangkat pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan atas kita. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, bagikan roti anggur yang sudah disiapkan kepada anggota keluarga. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, roti dan anggur ada di tangan kami masing-masing yang menuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang Bapa telah anugerahkan kepada kami. Yang terpecah dan tercurah karena kami. Olehnya Bapa, kuduskanlah roti dan anggur ini di tangan kami masing-masing. Sehingga menjadi alat anugerah di tangan-Mu untuk memberkati kami. Kami makan, kami minum. Roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah berkat anugerah dari Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan dan minum, ikuti saya mengucapkan pengakuan ini. Kalimat demi kalimat.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Tubuh Yesus. Tubuh Yesus. Telah dipecah-pecahkan. Telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus. Darah Yesus. Telah ditumpahkan. Telah ditumpahkan. Untuk penebusan. Untuk penebusan. Pengampunan. Pengampunan. Dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya. Saya percaya. Saya percaya. Oleh korban Yesus. Oleh korban Yesus. Manusia lama saya. Manusia lama telah saya. disalibkan. Telah disalibkan. Kuasa dosa. Kuasa dosa. Telah dihancurkan. Telah dihancurkan. Dari hidup saya. Dari hidup saya. Saya percaya. Saya percaya. Oleh korban Yesus. Oleh korban aku Yesus. telah dibangkitkan. Aku telah dibangkitkan. Bersama Kristus. Bersama Kristus. Memiliki hidup kekal. Memiliki hidup kekal. Allah. Hidup Allah. Hidup Kristus. Hidup Kristus. Untuk mengabdi. Untuk mengabdi. Melayani Allah. Melayani Allah. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Aku percaya. Aku percaya. Oleh korban Kristus. Oleh korban aku Kristus. telah menjadi milik Allah. Aku telah menjadi milik untuk Allah. Memuliakan. Untuk memuliakan. Mengabdi kepada Allah. Kepada selama-lamanya. Selama-lamanya. Aku percaya. Aku percaya. Oleh korban Yesus. Oleh korban Yesus. Aku telah menerima. Aku telah menerima segala berkat. Segala berkat yang berkelimpahan. Yang berkelimpahan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu terus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus ini ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terkatakan, yang tak terkira, yang luar biasa mengangkat kami sampai kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah kasih karunia-Mu. Terima kasih itu hidup dan roh-Mu yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Pada permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu, hai manusia Allah yang perkasa. Karena Allah telah berkenan memberikan anugerah-Nya kepadamu. Dan terimalah berkat. Turunlah segala berkat yang limpah dari Bapa di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan roh-Nya yang kudus turun memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan dengan seluruh organ-organ, seluruh bagiannya. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah dimanapun kau melangkah. Engkau adalah pewarta anugerah Allah. Pewarta kasih setia Allah yang besar dalam Kristus Yesus. Membawa keselamatan bagi orang-orang di sekitarmu. Dan saya nyatakan berkat ini sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tetap teguh dan kuat dalam anugerah Tuhan. Buat anugerah itu efektif bekerja. Maka kamu akan dibuat terheran-heran bagaimana anugerah itu mengangkat hidupmu.
menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan adalah hidup adanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.